Halo semuanya, apa kabar? Sehat-sehat ya. Perjalanan saya dalam dunia perfilman cukup panjang. Di umur 18, saya pertama kali memenangkan award sebagai sutradara untuk film pendek internasional di Festival Film Cannes. Di umur 24, saat saya mulai lelah membuat film pendek, saya nggak sengaja masuk ke ruangan yang isinya ada Hanung Bramantyo, ada Eres Prakasa, Joko Anwar, Timo Cahyanto, dan Gari Nugroho. Dan di situ saya nekat pitch film saya. Lalu selama 2 tahun saya menambah koneksi saya di industri film dan pergi tur bersama sutradara di Jepang waktu itu. Sampai akhirnya di umur 26 tahun saya bisa menulis film pertama saya untuk produksi dengan Hollywood. Itu adalah sebuah cerita yang sangat menginspirasi kalau benar, tapi enggak sayangnya. Tapi saya mau bercerita di sini bagaimana ketidakyakinan saya dapat mengantarkan saya ke titik ini. Jadi kalau cerita sebenarnya begini. Nama saya Christo Manuel sebelumnya. Saya adalah seorang filmmaker dan content creator. Di umur 4 tahun, saya pertama kali nonton film Tarzan di bioskop. Di sini ada yang pernah nonton film Tarzan? Boleh angkat tangan? Aduh, nggak kelihatan lagi. Yang udah pernah nonton film Tarzan boleh teriak "Awo"? Bagus, bagus, bagus. Berarti udah pernah. Eh, saya nggak ingat persis pengalamannya saat itu, tapi kata papa saya duduk tenang sepanjang film di pangkuannya. Dan sejak itu hobi saya adalah menonton film dan jadi Tarzan. Saat mulai sekolah, saya bermimpi bekerja di industri film. Di umur 10 tahun, saya mulai membuat film pendek memakai handycam yang papa saya dapatkan dari perlombaan kantornya. Sejujurnya saat sekolah, mimpi saya sebagai sutradara itu terasa jauh sekali. Di bayangan saya dulu tuh ibaratnya kayak anak kecil ngomong, aku pengen jadi astronot. Sama rasanya. Saya nggak punya keluarga yang di industri film, nggak punya keluarga yang di industri hiburan, dan nggak punya keluarga yang astronot. Di umur 15 tahun, saat SMA, saya tetap dan malah semakin yakin untuk menjadi sutradara. Dengan membuat beberapa film pendek untuk tugas sekolah ataupun lomba. Karena selama sekolah saya cukup pede menjadi sutradara, akhirnya saya meminta ke orang tua saya untuk kuliah film di UMN. Dan orang tua saya, puji Tuhannya, mensupport sepenuhnya. Tapi di sini problemnya mulai berjalan. Saat saya memulai kuliah, saya merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan teman-teman saya. Saya merasa mereka luar biasa sekali. Ada yang dari punya kamera canggih, sampai punya ilmu dan referensi film yang namanya lebih susah disebutin dari nama Arnold Schwarzenegger, ya itu, yang Terminator pokoknya. Rasanya tuh sama kayak seperti ikan arwana yang tadinya cukup besar di dalam kolam kecil, berpindah ke Danau Toba. Saya merasa insecure, inferior, dan takut. Saya nggak bisa mencapai potensi terbaik saya. Mimpi saya yang awal kuliah rasanya mulai tergapai, malah perlahan jadi jauh lagi. Saya semakin tenggelam dalam pikiran saya setelah menjadi konten kreator dan masuk ke talent manajemennya Ernest Prakasa HH Corp. Ini dia. Danau Toba tadi rasanya seperti ditarik melebar seluas samudra. Orang-orang di sekitar saya jadi lebih profesional lagi dibanding yang saya rasakan selama kuliah. Rasa takut dan inferior ini pun seperti semakin dibenarkan saat di dalam manajemen para talent komika lain ini bisa saling menimpal jokes satu sama lain dengan mudahnya, sedangkan saya sulit sekali melakukannya. Saya jadi berpikir, apa saya kemarin viral hanya kebetulan? Apa video lucu saya sebenarnya nggak lucu? Apa saya nggak berbakat sebenarnya dalam menulis komedi? Mungkin ini akan terdengar nyebelin, tapi orang-orang di sekitar saya melihat karir saya semakin naik. Mungkin betul, tapi saya malah semakin kecil rasanya. Di balik apa yang dilihat di luar sana, saya justru merasa semakin takut. Saya semakin takut saya akan ketahuan aslinya nggak bisa apa-apa, dan ternyata selama ini cuma beruntung aja. Sampai suatu hari setelah semua ini menumpuk, hal ini saya ceritakan ke istri saya dan dia nggak relate, dia nggak ngerti apa yang saya rasain. Saya malah semakin bingung. Saya ini ngerasain apa sebenarnya? Kok bisa ada ketakutan irasional ini muncul di diri saya? Akhirnya saya ke psikolog.
Saya ke psikolog, awalnya kayak pengen tahu aja gitu. Apa sih yang saya rasain ini? Ada namanya nggak ya? Dan akhirnya saya baru tahu soal impostor syndrome. Impostor syndrome adalah kondisi mental di mana seseorang nggak merasa sepintar, seberskill, atau sepantas itu dengan pencapaiannya. Sering merasa dirinya hanya beruntung dan merasa takut dalam waktu dekat topengnya akan terbuka dan dia ketahuan sebenarnya selama ini nggak bisa apa-apa. Nah di sesi psikolog tersebut saya baru tahu hal-hal yang bisa jadi penyebabnya dan banyak sekali. Tapi saya mau bahas salah satunya aja. Misalnya, saya ini untuk waktu yang sangat lama susah sekali menerima pujian karena takut sombong. Saat saya bikin film pendek atau karir di konten kreator saya mulai naik, saya sering sekali diingatkan untuk rendah hati, sering banget. Tapi pengingat yang sangat sering ini justru jadi perlahan berubah menjadi penolakan pujian. Misalnya, "Congrats Kristo, udah sukses ya." Terus saya jawabnya, "Aduh thank you, enggak lah biasa aja." "Congrats Kristo, keren banget." "Oh enggak, hoki aja itu." Atau bahkan saya sampai cuman mengeluarkan suara bunyi-bunyian saking awkwardnya gitu. "Congrats ya Kristo, sukses, keren deh." Perlahan ternyata kata-kata yang keluar dari saya karena nggak mau sombong ini malah jadi saya aminin. Karena terlalu takut sombong, saya malah nggak mau mengakui pencapaian saya. Rendah hatinya berubah menjadi rendah diri dan saya nggak sadar itu. Dulu saya skeptis sekali dengan kata-kata memahami atau mengenal diri sendiri lebih. Kok lebih mengenal dan lebih memahami diri sendiri? Kan diri sendiri, mana mungkin, saya dulu mikir tuh gitu. Tapi ternyata begitu kompleksnya manusia, kadang yang kita alami tidak benar-benar kita sadari kalau kita tidak benar-benar paham. Tapi untungnya impostor syndrome ini juga masih kasih saya keuntungan. Karena merasa tidak pede dengan talenta saya dan merasa takut sebenarnya saya ini nggak bisa apa-apa, saya secara konstan mencoba membuktikan kalau saya bisa. The least that I could do adalah berusaha dan berusaha lagi untuk menunjukkan kalau aslinya saya mampu. Dan di tahun 2018, I got my chance. Saya viral karena menirukan suara banyak orang, salah satunya suara mantan Presiden Indonesia, tahu lah ya. Tapi karena cita-cita saya sutradara, saya mengombinasikan skill impersonate dengan kemampuan filmmaking dalam sketsa-sketsa video pendek saya. Saya membuktikan ke diri saya sendiri dan juga tentunya ke orang lain bahwa saya bisa menulis dan mendirect sesuatu di skala kecil dulu. And it paid off. Ternyata Ernest Prakasa melihat video-video saya dan beliau melihat sisi directing dan penulisan sketsa-sketsa saya. Akhirnya Ko Ernest menawarkan saya untuk masuk ke manajemennya dan menawarkan suatu hari nanti mungkin bisa jadi sutradara atau penulis. And then 5 tahun kemudian jadilah film kami Tinggal Meninggal. Ada yang udah nonton? Yang udah nonton boleh teriak "Awo"? Oh, banyak Tarzan di sini rupanya. Rasanya seperti Indiana Jones yang menemukan harta karun di hutan Amazon. Saya kegirangan sekali. Akhirnya mimpi saya dari kecil bisa tercapai. Saya mengerjakan film ini dengan sangat sungguh-sungguh. Saya bikin storyboard, saya bikin video board, saya naik skateboard. Tapi semua persiapan ini saya lakukan, and I'm never bored. Lalu akhirnya filmnya tayang. Film Tinggal Meninggal, hari pertama mendapatkan jumlah penonton yang kecil sekali. Sampai hari terakhir, jumlah akhir penonton Tinggal Meninggal pun belum sesuai ekspektasi. Bahkan saya ingat di hari pengumuman jumlah penonton berapa, itu ada yang komen judulnya sih Tinggal Meninggal. Jadinya filmnya meninggal beneran deh, wow. Timing sekali ya mas ya, makasih loh. Walaupun memang jumlah penonton tidak menentukan kualitas sebuah film, tapi saya jadi kepikiran. Saya kepikiran para investor filmnya, kepikiran produser saya, Ko Ernest dan Pak Dipa yang udah mempercayakan proyek ini dan banyak lagi. Saya dan istri saya yang adalah co-writer dan co-director film ini sedih sekali. Kami mempertanyakan
apa yang salah, di mana salahnya? Apa mungkin karena tanggal tayangnya atau apa karena marketingnya kurang, apa karena judulnya tinggal meninggal jadi filmnya meninggal. Tapi ya satu hal yang saya sadari beberapa bulan setelah filmnya tayang adalah saya nggak merasa gagal sebagai sutradara. Saya juga tetap merasa berbakat dan saya nggak merasa takut untuk mendirect lagi. Ternyata yang udah bisa menaklukkan impostor syndrome tadi tuh ya saya udah bisa menaklukkannya. Impostor syndrome-nya yang meninggal. Kalau momen ini terjadi saat saya belum ke psikolog dan paham soal impostor syndrome, mungkin saya jadi menyalahkan diri sendiri kali ya. Jadi sadar kalau memang nggak bisa apa-apa, merasa tidak layak di posisi ini, atau merasa topengnya terbuka dan ketahuan. Skenario ini tidak terjadi karena saya sudah menumbuhkan mindset baru tadi. Tapi apapun yang sedang mungkin kalian yang ada di sini hadapi, bukan berarti saya nyuruh semuanya untuk ayo cabut dari kursi masing-masing, kita ke psikolog bareng-bareng, enggak. Itu terlalu ekstrim. Tapi saya merasa saat mencoba untuk memahami diri sendiri, mungkin ada yang bisa meng-unlock sesuatu yang selama ini menahan diri kita. Kembali lagi, manusia begitu kompleks, jadi banyak faktor tentunya yang menentukannya. Mencari bantuan profesional adalah salah satu caranya, tetapi selain itu kadang bisa kita tersadarkan itu karena apa yang kita dengar ataupun yang kita tonton. Saya ambil contoh film saya sendiri. Saat film Tinggal Meninggal tayang di Netflix, puji Tuhan banyak penonton barunya. Dan banyak dari mereka yang ternyata baru sadar mereka tuh relate dengan tokoh utamanya, Gema. Dan jadi ingin lebih mencari tahu soal diri mereka. Problem itu nggak harus massive, nggak harus besar. Bisa aja kecil-kecil tapi menumpuk. Mungkin salah satu dari kamu ada yang tidak bahagia dengan apa yang kamu kerjakan, padahal itu passionmu. Atau terus-terusan minta maaf, padahal bukan salahmu. Atau nggak nyaman, pas hidup udah mulai nyaman. Nah, hal-hal kecil ini bisa digali dan mungkin kamu bisa menemukan hal baru tentang dirimu. Dan hal kecil ini tidak selalu buruk. Kayak misalnya gara-gara saya tahu impostor syndrome tadi, saya baru tahu gara-gara impostor syndrome, saya jadi bekerja lebih keras untuk membuktikan diri saya ke orang lain ataupun diri sendiri. Tapi sekarang saya bekerja keras untuk menggapai mimpi saya dan mengejar ambisi saya. Semua butuh proses dan proses tidaklah cepat. Tapi bisa jadi jalannya itu nggak kamu expect. Oke, saya adjust proses saya di awal tadi ya. Di umur 18, saya kuliah film, membuat film pendek, dan memenangkan 0 penghargaan di film-film festival. Di umur 21, saya viral jadi peniru suara Mickey Mouse. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan cita-cita saya sebagai sutradara. Di umur 26, saya menulis film panjang bersama istri saya, mencoba hobi baru. Tetapi kami tidak punya visi film ini atau skrip ini akan disyutingkan menjadi film. Di umur 28, saya menyutradarai film panjang pertama saya yang kami tulis tadi, Tinggal Meninggal. Dan setelah melewati perjalanan yang cukup bumpy, film kami berhasil memenangkan total 10 piala di dua festival film di Indonesia, yaitu Festival Film Wartawan dan JAF. Aktor kami Omar S. Tegelal memenangkan Best Actor di JAF dan aktris kami Mawar De Jong memenangkan Best Actress di Festival Film Wartawan. Dan sekarang saya sedang menulis film kedua saya. Di umur 28, saya bisa mengenal diri saya lebih dalam dan berkembang secara lebih leluasa. Orang sering bilang, yang dilihat dari luar belum tentu sama dengan yang terjadi di dalam. Tapi yang perlu diingat juga, mengaccept atau menerima yang terjadi di dalam adalah langkah pertama untuk menghadapinya. Semua pencapaian kami di Tinggal Meninggal yang saya sebutkan tadi nggak akan terjadi kalau saya belum melalui perjalanan memahami diri ini. Ditambah tentunya ada support luar biasa dari orang-orang sekitar saya tentunya. But it all boils down to this journey. Tapi nggak perlu khawatir, seperti yang dibilang sama Christopher Robin dalam film Winnie the Pooh, you're braver than you believe,
and you're stronger than you seem, and smarter than you think. Jadi, udah pada siap belum buat mulai memahami diri sendiri? Yang udah siap boleh bilang awu bareng-bareng, 1, 2, 3. Awu. Terima kasih para Tarzan. Oke, I look forward to seeing you all to know yourself. Thank you semuanya. Terima kasih.